Kalau memang saya dari kecil, saya sudah tahu sebenarnya kalau Yesus itu bukan Tuhan, tapi memang dia utusan. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua, para sahabat sudah mendukung perkembangan channel ini. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas seorang wanita yang sudah mualaf dan mau bersyahadat, di mana di dalam kesaksiannya dia berkata bahwa dia mualaf itu karena memang dari kecil, ingat dari kecil itu dia sudah tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau bukan Allah. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau ajak kita untuk bisa menyimak videonya yang berikut ini. Apa yang diketahui Mbak Vina sedikit saja yang membedakan antara Islam dan Katolik? Sebenarnya hampir sama. Ya. Ada beberapa, maksudnya banyak kesamaan antara Al-Quran dan juga Alkitab, ya kan. Cuman saya tahu sih teman-teman, beberapa pendeta dan rekan-rekan gereja tuh menyebut Yesus itu Tuhan, ya kan. Kalau memang saya dari kecil, saya sudah tahu sebenarnya kalau Yesus itu bukan Tuhan, tapi memang dia utusan Allah. Karena di Alkitab juga disebutkan Bapa Allah, dan sama di Al-Quran juga ada, gitu kan. Cuman saya mikirnya, saya lupa di surat apa ya, itu menyebutkan pokoknya utusan terakhir itu akan datang membawa kabar gembira, dan itu akan meluruskan ajaranku, intinya gitu. Kalau nggak salah di Alkitab ada, cuma saya lupa di mananya. Dan Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Setelah Nabi Muhammad kan nggak ada nabi lain, gitu kan. Dan saya compare antara Alkitab dan juga Al-Quran, sepertinya Al-Quran lebih lengkap. Nah jadi itu dia teman-teman ya. Yang pertama, dari kecil dia sudah tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan kemudian ada di Alkitab katanya tercatat, tapi dia tidak tahu ayat berapa, pasal berapa, yang jelas atau pokoknya lah tercatat katanya kalau tidak salah. Itu perkataannya, kalau tidak salah tercatat. Nah teman-teman, di mana ada tercatat di Alkitab katanya bahwa ada orang yang membawa kabar gembira katanya. Nah yang meluruskan ajaranku. Nah seolah-olah Yesus itu berkata bahwa ada orang yang akan datang yang meluruskan ajaranku. Padahal sama sekali tidak ada pernyataan yang demikian tercatat di dalam Alkitab. Tidak ada sama sekali. Makanya dia tidak berani menyebutkan ayat berapa, pasal berapa. Karena memang ini kesaksian karangan ya, bohong-bohong, kesaksian ecek-ecek. Nah, jadi teman-teman, yang kedua di mana dia katakan bahwa Nabi Muhammad nabi paling terakhir. Nabi paling terakhir dan tidak ada nabi setelah dia. Oke saja, itu kan menurut pandangan mereka. Ya menurut keyakinan dan agama mereka ya silahkan saja, itu nabi yang terakhir. Nah teman-teman, ini yang mau saya tanggapi, bahwa para mualaf ini, dan saya lihat ya tidak asing lagi bagi saya muka orang ini. Sepertinya kalau tidak salah pernah saya bahas video mualaf ini, di mana dia pernah disyahadatkan kalau nggak salah juga. Nah tiba-tiba muncul lagi setelah beberapa bulan kemudian, muncul lagi seperti saya bisa hafal mukanya ini, dan dia hendak mau disyahadatkan lagi. Nah jadi teman-teman, yang mau saya
tanggapi di sini ketika dia berkata bahwa kalau dia bandingkan antara Al-Quran dengan Alkitab, maka yang lebih lengkap adalah Al-Quran. Oke, bagi saya sih sah-sah saja itu menurut pandangan mereka. Dari sudut pandang mereka ya, wajarlah karena itu keyakinan mereka. Itu yang merupakan dasar iman mereka dan itu yang merupakan kitab suci mereka. Wajar dong mereka berkata lebih lengkap punya mereka. Namun kalau kita lihat secara fakta ya, secara fakta dari sejarahnya, dari arkeologinya, dari biografinya, dan juga secara teologisnya, maka memang pasti lebih lengkap Alkitab daripada kitab-kitab yang lain manapun. Ini sudut pandang agama saya juga, sudut pandang agama Kristen. Lebih lengkap Alkitab. Saya tidak menganggap kitab lain itu tidak lengkap. Lengkap menurut mereka, tetapi menurut pandangan saya dari sudut pandang agama saya, yang lebih lengkap itu adalah Alkitab. Dari mana dasarnya kita ngomong Alkitab lebih lengkap? Nah, teman-teman, tidak ada orang yang tahu biografi para nabi kalau bukan dari Alkitab. Tidak ada yang mengetahui silsilah Yesus Kristus kalau tidak dari Alkitab. Tidak ada yang tahu tempat kota kelahiran Yesus kalau tidak dari Alkitab. Silsilah Yesus Kristus atau para nabi lah selain Yesus. Silsilah para nabi itu sudah lengkap dan bisa cari di kitab manapun, itu tidak terdapat selengkap yang dicatat oleh Alkitab. Alur ceritanya itu sempurna, teman-teman. Khususnya mengenai kisah Yesus, itu jauh sebelumnya sudah dinubuatkan bahwa Mesias akan lahir. Sampai dia lahir di kota mana, sudah jelas itu datang malaikat untuk memberitahukan kepada para gembala dan juga khususnya menemui Maria bahwa Kristus akan lahir di kota Daud, di Bethlehem. Jelas, lengkap semua. Alamatnya lengkap. Tidak ada yang diragukan alamatnya. Masalah para nabi itu sudah jelas, itu biografi mereka itu. Dan cari di kitab lain manapun atau buku manapun itu, sejarah manapun, literatur manapun, itu tidak kamu dapatkan ceritanya, kisahnya selengkap yang tertulis dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya kita katakan bahwa Alkitab itu lebih jelas. Makanya ada beberapa oknum walaf, oknum ustadz, kalau mereka melihat kembali silsilah para nabi, itu tidak mereka cari di kitab mereka, karena tidak tercatat. Ini oknum para ustadz ya, yang suka mengkritik Alkitab dan juga para mualaf. Makanya kalau mereka melihat silsilah para nabi seperti Musa, Ibrahim, seperti nabi-nabi yang lainnya, itu harus kembali melihat Alkitab. Nah, Abraham itu siapa ayahnya, siapa anaknya, dan berapa generasi kemudian itu siapa keturunannya. Begitu juga Daud. Itu lengkap dicatat oleh Alkitab. Itulah sebabnya Alkitab dikatakan lebih lengkap dari kitab manapun. Saya tidak menyebut kitab apa itu. Pokoknya kitab manapun. Mungkin kitab-kitab yang lain seperti kitab Barnabas, mungkin kitab-kitab Apokripa, itu Alkitab lebih lengkap. Cara menulisnya, para penulis itu detail, diselidiki kebenarannya seperti yang dikatakan oleh Lukas, bahwa itu diselidiki dulu. Karena tidak sembarangan menulis cerita. Kalau nanti yang mereka tulis itu tiba-tiba itu bukan fakta, bukan kenyataan,
itu akan menjadi suatu kesalahan. Jadi mereka lebih berhati-hati, diselidiki dulu kebenarannya. Bagaimana kisah Yesus itu? Bagaimana silsilah Yesus itu? Itu dimulai dari mana itu? Nah, dari Adam turun-temurun sampai Abraham, sampai ke Daud, dan seterusnya. Itu kok bisa sampai ke Yesus? Dari mana alur ceritanya? Itu Alkitab mencatat dengan lengkap. Dan coba cari di kitab manapun. Itu tidak selengkap itu. Nah, jadi itulah sebabnya kalau kita bandingkan dengan kitab lain, jadi sudah jelas Alkitab terbukti itu lebih lengkap dari kitab-kitab apokrif. Nah, jadi teman-teman, kemudian ketika dia katakan bahwa dari kecil, sejak kecil dia sudah tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia sudah tahu sejak kecil. Nah, itu artinya kalau dia benar-benar orang Kristen, itu artinya bahwa mungkin orang tuanya tidak memberitahukan, mungkin tidak mengajarkan mengenai Yesus Kristus itu kepada dia. Dan mungkin juga orang ini yang mualaf ini mungkin malas ke gereja, tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau baca firman Tuhan. Kalau dia benar-benar mualaf ya, tetapi kemungkinan besar ini mualaf settingan. Nah, karena kalau dia misalnya sejak kecil sudah tahu, biasanya anak sekolah minggu pun diajarkan itu mengenai Yesus sebagai Tuhan. Diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan tidak mungkin anak sekolah minggu tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Karena ada guru sekolah minggunya yang mengajarkan. Nah, jadi kita tahu bahwa ini semua halusinasi dari para mualaf ya. Supaya kelihatan mereka, lebih benar lagi mereka itu. Ajarannya lebih benar daripada ajaran yang lain. Ya menurut sudut pandang agama masing-masing, ya menurut dia masing-masing agamanya lah yang paling benar. Agama yang lain menurut dia tidak benar. Nah, kitabnya lah yang paling lengkap. Kitab agama lain itu kurang lengkap. Nah, tapi kurang lengkap, ya besok-besok juga ngutip ayat dari Alkitab juga. Katanya tidak lengkap sih. Nah, katanya tadi ada seseorang yang akan datang untuk meluruskan ajaranku. Padahal sama sekali tidak ada pernyataan itu dalam Alkitab. Nah, dan Alkitab mencatat bahwa tidak ada nabi setelah Yesus Kristus. Itulah nubuatan Zakharia ya. Nubuatan Zakharia pasal 13. Dimulai dari ayat 1 dan seterusnya. Di mana itu dinubuatkan kedatangan Mesias untuk membersihkan, untuk menyingkirkan berhala-berhala, nabi-nabi palsu, dan juga roh-roh najis. Karena setelah Yesus tidak ada lagi nabi menurut Alkitab. Ini bukan menurut saya. Nah, setelah Yesus yang ada itu para rasulnya yang diutus oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil, untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Nah, apalagi kalau misalnya ada kitab setelah Alkitab ya. Jadi menurut Alkitab itu tidak ada yang perlu ditambahkan, tidak ada yang perlu dikurangi dari Alkitab ini. Kita baca dari Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan bagi kita. Ini tulisan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19, begini firman Tuhan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, teman-teman bayangkan ini merupakan penutup dari Alkitab ya.
ini bagian akhir dan ini merupakan penutup dari kanonisasi. Nah, di dalam ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, menambahkan sesuatu dari perkataan-perkataan itu, apalagi kalau menambahkan jadi kitab dia. Nah, menambahkan jadi kitab, tambah lagi ada kitab yang baru, tambah lagi ada kitab yang baru. Jangankan menambahkan jadi dalam bentuk kitab, dalam bentuk perkataan aja ditambah, maka Tuhan berkata bahwa dia akan mendapatkan malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab itu. Memang tidak ada penambahan-penambahan kitab suci lagi setelah Alkitab ini menurut Alkitab. Dan tidak ada yang dikurang-kurangin dari perkataan-perkataan Alkitab itu. Nah, karena sudah ditutup di dalam nubuatan Yohanes, karena jauh sebelum apa yang terjadi, itu sudah dicatat di sini. Jadi tidak perlu lagi ada kitab lain untuk menceritakan sesuatu yang akan datang, karena sudah didapat oleh Yohanes sendiri wahyunya. Nah, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan seterusnya. Bagaimana penghakiman terakhir, itu sudah dicatat. Jadi mau catat apa lagi setelah itu? Mau catat apa lagi setelah cerita Yohanes itu? Mau ngarang cerita baru? Sehingga mau buat kitab baru? Kan tidak mungkin. Ini Yohanes yang mengatakan, bukan saya. Supaya jangan ada penambahan perkataan-perkataan, apalagi ada penambahan kitab-kitab lagi. Jadi sudah jelas teman-teman ya, itu yang mau saya sampaikan, bahwa menurut pandangan dari sudut pandang agama Kristen, bahwa Alkitab lah yang lebih lengkap menceritakan semua silsilah para nabi secara arkeologi juga, dan secara biografi, secara teologis, secara historis, itu sudah lengkap dalam Alkitab. Makanya orang-orang kalau mencari tahu kisah Yesus, silsilah para nabi, ya tetap kembali carinya di Alkitab. Karena nggak tertulis di kitab lain, itu sudah jelas. Jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.